Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dalam pembahasan TWK yang kedua pada sesi yang kedua. Ini adalah sambungan dari sesi pertama tentang organisasi pergerakan. Yang akan kita bahas dalam sesi kedua ini adalah organisasi pergerakan yang muncul pada tahun 1920 ke atas atau kita sebut dengan era non-kooperatif atau radikal. Organisasi yang pertama adalah Perhimpunan Indonesia atau Indische Vereniging. Ini berdiri tahun 1922, didirikan oleh Sultan Kasayangan dan Noto Suroto. Organisasi ini didirikan di Belanda oleh mahasiswa atau pelajar yang ada di sana, di mana organisasi ini yang bersifat radikal ini bertujuan untuk memajukan kepentingan bersama dan yang terutama adalah meraih kemerdekaan dengan pemerintahan sendiri. Jadi organisasi Perhimpunan Indonesia bisa dikatakan sebagai tonggak awal dari adanya pergerakan yang meminta kemerdekaan kepada Belanda. Kemudian organisasi yang kedua adalah Partai Komunis Hindia Belanda atau disingkat dengan PKH pada awalnya, dimulai ada sejak 1920 dan berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI tahun 1924. PKI ini awalnya dipelopori oleh Henk Snevely. Dia adalah seorang orang Belanda yang datang ke Hindia Belanda, ke Indonesia. Kemudian Snevely ini mendirikan sebuah organisasi yang disebut Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV pada tahun 1914. Inilah yang merupakan cikal bakal yang kemudian menjadi PKI. Namun karena ISDV-nya tidak begitu berkembang, maka Snevely ini menarik tokoh yang dianggap bisa mengembangkan PKI, maka diangkatlah Semaun menjadi pemimpin PKI, di mana sebelumnya Semaun berada di Sarekat Islam yang berhaluan merah atau golongan merah bersama Darsono dan lain-lain. Kemudian organisasi yang berikutnya yang ada di masa radikal atau masa yang non-kooperatif kepada Belanda adalah PNI atau Partai Nasional Indonesia yang berdiri tahun 1927. Awalnya Soekarno yang berada di Surabaya yang ikut dia di organisasi Trikoro Darmo, kemudian pindah ke Bandung, dia mendirikan organisasi ini, maka organisasi PNI ini berdiri di Bandung dan memiliki asas yang tentu non-kooperatif, di mana asas-asas tersebut adalah seperti non-medikansi yang artinya tidak meminta-minta kepada Belanda. Kemudian bersifat self-help ini berpengertian mandiri dan rasa cinta tanah air yakni nasionalisme, serta suatu ajaran sosialis Soekarno yang disebut dengan Marhainisme. Jadi dengan gerakan yang keras di PNI ini, kemudian Soekarno ditangkap oleh Belanda dan kemudian Soekarno diadili di Pengadilan Landrat Bandung pada tahun 1929. Maka ketika Soekarno diberi kesempatan untuk membacakan pembelaannya, maka Soekarno berpidato dengan judul Indonesia Menggugat. Ya, ini dia Partai Nasional Indonesia. Kemudian kalau kita lihat lagi ke fase berikutnya, ini sudah tahun 1930 ke atas. Pada tahun 1930 ke atas ini sudah bersifat kooperatif, ya, sudah bersifat kooperatif dan bersifat moderat. Partai yang pertama muncul adalah Partai Indonesia atau disingkat Partindo tahun 1931. Partindo ini pendirinya adalah Sartono yang dia merupakan wakil dari PNI. Dirintis sejak 1929 pasca Soekarno ditangkap. Jadi pembentukan Partindo ini tidak lepas dari banyaknya para pejabat atau juga ketua PNI ini
yang ditangkap oleh Belanda. Tujuan dari Partindo ini adalah untuk mencapai politik yang menuju Indonesia merdeka, namun dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang moderat. Maka bisa disimpulkan bahwa Partindo muncul setelah pembubaran PNI untuk membentuk tujuan PNI meraih Indonesia merdeka. Namun selain di Partindo, atas usulan Sartono dibentuklah Partindo, namun ada juga organisasi yang terbentuk selain Partindo ini, yakni namanya PNI Baru. Jadi orang-orang PNI yang lama tetap mempertahankan PNI Baru, PNI dengan nama PNI Baru tahun 1931. Pendirinya adalah Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Namun singkatan PNI yang awalnya adalah Partai Nasional Indonesia berubah menjadi Pendidikan Nasional Indonesia. Kemudian ada Partai Indonesia Raya atau disingkat Parindra yang berdiri tahun 1935. Ini pendiri dari Parindra ini adalah Dr. Sutomo dan merupakan fusi dari Budi Utomo yang awalnya tidak berpolitik, dan juga ini fusi dari Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Tujuannya adalah untuk mencapai Indonesia Raya. Kemudian ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Ini tahun 1937 didirikan di Jakarta oleh orang-orang bekas dari Partindo. Tokoh-tokohnya antara lain adalah A.K. Gani, Sartono, dan Sanusi Pane. Petisi Sutarjo yang ada di bulan Juli 1936 ini bukan partai, ini adalah sebuah petisi yang diberikan oleh Sutarjo dan kawan-kawan. Pelopornya adalah Sutarjo Kartohadikusumo, yakni sebagai permohonan agar diselenggarakan suatu musyawarah antara Indonesia dan Belanda agar Indonesia diberi otonomi untuk menjalankan pemerintahannya. Maka bisa dikatakan inti dari petisi permohonan oleh Sutarjo dan kawan-kawannya ke Belanda adalah agar Indonesia diberi otonomi menjalankan pemerintahan. Kemudian berikutnya adalah Gabungan Politik Indonesia atau disingkat dengan GAPI. Ini tahun 1939. Tujuan dari GAPI ini adalah sebuah forum antara partai-partai politik untuk mencapai tujuan bersama. Ini juga reaksi pada kegagalan petisi Sutarjo. Sebelumnya Sutarjo yang tadi itu menyampaikan petisi kepada Belanda agar diberi otonomi, namun petisi tersebut, permintaan atau permohonan tersebut tidak diterima oleh Belanda atau gagal. Ini memberi reaksi kepada beberapa partai politik untuk bergabung. Sehingga pada konferensi pertama dari GAPI ini di tahun 1939 meminta agar Indonesia berparlemen. Jadi ini adalah upaya atau cara untuk mencapai tujuan dengan berparlemen yang kemudian untuk mencapai Indonesia merdeka. Ya, itulah dia beberapa organisasi yang muncul dari masa pergerakan yang bersifat non-kooperatif radikal. Kemudian ada organisasi yang bersifat kooperatif atau moderat. Itu sebagai bahan kita untuk bisa menjawab soal-soal di soal-soal pengantar kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.